Wacana penguasaan Greenland oleh Amerika Serikat kembali menjadi sorotan internasional setelah pernyataan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekhawatiran di Eropa. Sejumlah pengamat menilai, jika ambisi tersebut diwujudkan, dampaknya tidak hanya menyangkut kedaulatan Denmark, tetapi juga berpotensi mengguncang fondasi NATO serta mengubah keseimbangan geopolitik global, termasuk konflik Rusia-Ukraina. Isu ini mencuat di tengah ketegangan global yang semakin kompleks. Sejumlah laporan dan analisis internasional mengaitkan meningkatnya keberanian kebijakan luar negeri Washington dengan langkah-langkah kontroversial sebelumnya di kawasan Amerika Latin. Meski detail dan klaim mengenai peristiwa tersebut masih diperdebatkan dan belum diverifikasi secara independen, dampak politiknya dinilai nyata dalam persepsi sekutu-sekutu Amerika di Eropa. Sehari setelah pernyataan kontroversial terkait Amerika Latin mencuat ke publik, Trump kembali membuat Eropa gelisah dengan mengatakan kepada The Atlantic bahwa Amerika Serikat mutlak membutuhkan Greenland untuk kepentingan pertahanan. Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa isu Greenland bukan lagi sekadar wacana lama, melainkan bagian dari agenda strategis pemerintahan Amerika Serikat. Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, bahkan menegaskan bahwa posisi tersebut telah menjadi kebijakan resmi pemerintahan. Menurutnya, sejak awal masa jabatan Trump, Washington memandang Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom Denmark yang secara geografis berada di belahan bumi barat. Posisi strategisnya di kawasan Arktik membuat pulau ini semakin penting di tengah meningkatnya persaingan militer dan ekonomi global. Anna Wieslander, Direktur Eropa Utara Atlantic Council, menilai bahwa ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland mencerminkan tekad Washington untuk memperkuat dominasinya di belahan bumi barat. Menurutnya, Greenland kerap dipandang sebagai bagian dari kawasan tersebut secara geopolitik, meskipun memiliki hubungan historis dan politik dengan Eropa. Ancaman penggunaan kekuatan terhadap Greenland, terlebih jika dikaitkan dengan presiden intervensi sebelumnya, telah membuat kemungkinan itu terasa lebih nyata bagi banyak pihak, ujar Wieslander kepada Al Jazeera. Kekhawatiran serupa disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Ia menegaskan bahwa pernyataan Trump harus dipandang serius, meski Denmark menolak gagasan penguasaan Greenland oleh pihak lain. Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa langkah sepihak Amerika Serikat terhadap Greenland dapat menjadi malapetaka bagi NATO. Menurutnya, jika satu negara anggota NATO menyerang wilayah negara anggota lainnya, maka esensi aliansi pertahanan kolektif tersebut akan runtuh. Jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok Greenland, maka pasal 5 NATO kehilangan maknanya, ujar Frederiksen. Pasal tersebut selama ini menjadi fondasi pertahanan bersama NATO. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Pandangan lebih keras disampaikan oleh Profesor Sejarah Universitas Chicago, John Mearsheimer. Ia menilai bahwa jika ambisi terhadap Greenland terwujud bersamaan dengan konflik Ukraina yang masih berlangsung, NATO berpotensi kehilangan kredibilitasnya secara fundamental. NATO akan menjadi bayangan dirinya sendiri. Secara efektif, aliansi itu bisa hancur, kata Mearsheimer. Meski demikian, para pemimpin Eropa dinilai masih berhati-hati dalam respons secara terbuka. Dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Gedung Putih, fokus utama Eropa tetap pada perang Ukraina dan upaya menjaga keterlibatan Amerika Serikat dalam keamanan Eropa. Profesor Hubungan Internasional Konstantinos Filis dari American College of Graduates menyebut prioritas Eropa saat ini adalah mempertahankan dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina dan pertahanan kawasan, meskipun kekhawatiran soal Greenland terus membayangi. Namun, di balik layar, para analis menilai Eropa mulai bersiap menghadapi skenario terburuk. Keir Giles, pakar Eurasia dari Chatham House, menyebut bahwa strategi Eropa selama ini adalah menjaga hubungan dengan Washington sambil diam-diam menyiapkan opsi kemandirian strategis. Giles menilai bahwa invasi atau aneksasi Greenland oleh Amerika Serikat justru akan menguntungkan Rusia. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat narasi Moskow bahwa kekuatan besar berhak bertindak bebas di wilayah yang mereka anggap sebagai halaman belakang. Invasi Greenland akan menjadi hadiah geopolitik terbesar bagi Moskow, kata Giles. Ia menilai, langkah tersebut dapat melemahkan posisi moral Barat dalam menentang agresi Rusia di Ukraina. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga memperingatkan bahwa hilangnya nilai-nilai bersama dalam NATO dapat merusak tatanan dunia internasional. Ia menekankan bahwa dunia tidak boleh berubah menjadi arena di mana negara kuat mengambil wilayah sesuka hati. Sementara itu, sinyal perlawanan dari Eropa mulai terlihat. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa Eropa ingin bertindak bersama secara kolektif jika situasi memburuk. Jerman dan Polandia disebut telah diajak berdiskusi mengenai langkah-langkah lanjutan.
Menteri Luar Negeri Jerman Johan Wadephul menegaskan bahwa karena Denmark adalah anggota NATO, maka Greenland pada prinsipnya juga berada dalam payung perlindungan aliansi tersebut. Hingga kini, belum ada langkah konkret yang menunjukkan Amerika Serikat akan merealisasikan ambisinya terhadap Greenland. Namun bagi Eropa, wacana tersebut sudah cukup untuk menyalakan alarm geopolitik. Para pengamat menilai, masa depan NATO, konflik Ukraina, dan stabilitas kawasan Arktik ini semakin saling terkait. Jika satu keping saja bergeser, dampaknya bisa meluas jauh melampaui Greenland itu sendiri.